Dulu deh. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang sudah dibagikan tadi ya. Udah ada yang sudah baca tadi? Ada yang sudah baca ya tadi? Sudah. Oke. Nah, sekarang akan Ibu share dulu. Share screen ya, sebentar. Mana tadi malah menghilang. Share screen. Ini aja lah. Share. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang itu ya, harga jual, harga beli ya. Nah, tapi sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang presentase untung dan rugi. Nah, sebelum ke presentase untung dan rugi, kita lihat dulu kemarin itu kalau harga penjualan, cara menghitung harga penjualan itu gimana? Kalau misal harga penjualan menginginkan untung berarti harga beli ditambah untungnya berapa, mau untung berapa, kayak gitu ya. Terus kalau misal harga jual tapi rugi, kita mengalami kerugian berarti harga jualnya itu didapat dari harga beli dikurangi dengan harga dikurangi dengan rugi, maksud Ibu. Kavita, masuk lagi poin ini. Terus kalau harga beli, nah kalau kita disuruh nyari harga beli, kan kemarin ada soal satu ya, seorang, kemarin gimana soalnya, intinya ada orang yang menjual suatu barang tapi dia mengalami kerugian. Berapa harga belinya kayak gitu ya kemarin. Nah itu yang benar itu harga jualnya tadi ditambah rugi, begitu ya. Kalau harga beli, tapi itu berarti kan harga jualnya lebih gede daripada harga belinya gitu. Jadi harga penjualannya dikurangi dengan untungnya gitu ya. Bingung nggak ini? Kira-kira Ibu matikan ya anu newe. Oke, sekarang kita ke presentase untung dan rugi. Kegedean nggak sih? Ini tak kecilin ya. Oh, kekecilan malah. Oke, segini ya. Kelihatan ya, segini ya. Nah, kalau presentase untung itu, kita harus nyari dulu untungnya berapa, terus dia nanti dibandingkan dengan harga belinya kali 100%. Yang pertama kita cari itu harus cari untungnya dulu berapa, baru nanti dibandingkan dengan harga beli kali 100%. Sama, kalau presentase rugi juga sama. Kita nyari dulu ruginya berapa, baru dibandingkan dengan harga beli, dikalikan 100%. Ini contohnya yang di bawah ini ya. Seorang pedagang membeli satu pak buku yang berisi 10 buah dengan harga 25.000. Semua, 10 buku itu harganya 25.000. Buku-buku tersebut habis dijual dengan harga, kurang gede nggak, Dok? Dengan harga 3.000 setiap buku. Kemudian diminta untuk menentukan presentase untung yang diperoleh pedagang. Nah, kita diketahui harga belinya berapa. Harga belinya kan tadi 25.000. Kemudian harga per unit, tadi kan harga jual per unit itu 3.000. Ini ya, 3.000. Nah, ditanya berapa persentase untungnya. Nah, kita ngitung dulu harga jualnya. Harga jual kan berarti 10 kali 3.000. Jadi harga jualnya 30.000 nggih. Nah, tapi kita cari untungnya dulu. Untung tadi caranya harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya 30.000 dikurangi 25.000. Untungnya berarti 5.000. Nah, persentase untung dibanding harga beli kali 100%. Ini bisa dibaca banding atau kalian kalau bingung bilang aja per gitu, nggak apa-apa wes. Nah, kita masukkan 5.000 per 25.000 kali 100%. Nah, ini kan kita bisa sederhanakan, nggih. Apa ini? Ini bisa kita sederhanakan. 5.000 dengan 25.000 ini di apa namanya, di
Sederhanakan jadi dibagi 5.000 semua, ini 1/5 kali 100%. 1/5 kali 100% kok bisa 20, itu gimana Bu? Kok bisa 20%? Caranya kayak gini, 1 kali 100, kan hasilnya 100, nanti terus 100 dibagi 5, hasilnya 20%, kayak gitu ya. Yang pertama kita harus hitung dulu harganya berapa, kemudian dibandingkan dengan harga beli. Ingat, dibandingkan dengan harga beli loh ya. Jangan harga jual. Sekarang yang contoh persentase rugi. Sama, kita harus nyari dulu ruginya berapa, baru dibandingkan dengan harga beli atau modal. Harga beli itu bisa juga dibilang modal. Tapi bisa juga kalau kayak ini, soalnya kan ada perbaikan kayak gini. Contoh ya ini ya. Paman membeli sebuah mobil bekas harganya 43 juta. Kemudian mobil tersebut diperbaiki karena mobil bekas, maka dia harus diperbaiki dulu dengan biaya perbaikan itu 7 juta. Kemudian dijual dan ternyata hanya laku 45 juta. Tentukan persentase ruginya berapa. Nah, kita diketahui dulu. Harga belinya 43 juta, kemudian biaya perbaikannya 7 juta, kemudian harga jualnya 45 juta. Ditanya persentase rugi. Nah, kita nyari modal dulu. Modal itu harga beli ditambah biaya perbaikan. Itu modalnya, modal awal. Kita punya, berarti kan 43 juta ditambah 7 juta. Kok 2 kali ya ini? Hasilnya 50 juta ya, sama ini. Ini Bu Nisa salah ngetik ini. Kemudian kita nyari ruginya, karena tadi modalnya kan harga beli ditambah perbaikan. Kemudian ini salah ya, ini aduh salah ketik ini, Nduk. Mana ya? Ini harusnya, yang ini harusnya bukan harga beli ya. Harga jual ini ya. Bu Nisa hapus. Ini harusnya harga jual. Ini aja. Ini harusnya harga jual. Berarti ini kan tadi modalnya 50 juta. Dikurangi harga jualnya tadi 45 juta. Nah, dia berarti pedagang itu, paman mengalami kerugian 5 juta, begitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan di persentase rugi sama dengan kan rugi dibanding harga beli atau modal kali 100%. Nah, di sini berarti 5 juta per 50 juta disederhanakan, nolnya dihilangin, nolnya tinggal 5 banding 50 kali 100. Kalau disederhanakan lagi berarti 1/10 kali 100%, hasilnya 10%. Karena 1 kali 100 itu 100, 100 dibagi 10, hasilnya 10%. Begitu ya. Sampai sini ada yang tanya? Nggak ada ya, Ibu Mut ya, maaf ya. Oke. Sekarang kita ke mouse. Kita ke diskon. Wah, ini malah ada ini ya. Ini tak hapus aja deh berarti. Oke. Sekarang ke diskon. Nah, anak-anak pasti tahu ya kalau diskon itu enak sekali ngitungnya. Gimana caranya? Kalau ke mall atau ke toko-toko pasti ada misalnya diskon berapa persen kayak gitu ya. Nah, diskon itu berarti gimana? Saya tak suarakan dulu suara kalian tak. Mana ya? Mana dia? Kok tidak bisa? Cuma si Kavita yang bisa bersuara ini ya. Yang lain Ibu Mut ya. Oke. Mana dia? Kok nggak ada share-share? Stop share sebentar ya, Ibu unmute dulu. Tapi nanti pas Ibu jelaskan, diam dulu nih. Unmute. Aduh, si Naura hilang. Share screen. Oke. Kalau diskon itu gimana berarti? Diskon itu potongan harga ya, berarti sesuatu yang kita beli itu nanti dia dipotong dengan harga diskon tersebut gitu ya.
Oke. Nah, kalau di sini diskon itu berarti kan kalau kita disuruh nyari harga bersihnya, misalnya suatu barang didiskon kemudian ditanyakan berapa sih kita harus bayar gitu ya. Itu berarti harga besi sama dengan harga semula dikurangi diskon. Diskon nanti juga berupa dalam bentuk persen gitu ya. Diskon dalam bentuk persen nanti. Bentar. Nah, ini contoh soal diskon. Contoh soal diskon itu misal ada harga satu pasang sepatu adalah 250.000. Terus karena ada cuci gudang maka pembeli mendapatkan diskon 20%. Berapa uang yang harus dibayar oleh pembeli untuk sepasang sepatu tersebut? Nah, ini anak-anak yang sering jajan tapi jajannya diskon pasti pinter banget cara ngitungnya ya. Oke, ini gimana cara ngitungnya? Sekarang diketahui dulu. Kalau matematika itu perlu sekali kita nulis diketahui, ditanya, dan jawab. Karena supaya kita bisa tahu dari mana sih kita dapatkan cara menghitungnya gitu ya. Diketahui harga semula itu 250.000. Kemudian didiskon 20%. Pertanyaannya ditanya uang yang harus dibayar itu berapa. Nah, kita nyari dulu diskonnya ya. Diskonnya itu berapa ribu gitu caranya. Berarti kan diskon 20% artinya 20/100 kali 250.000. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Ini kok Bu Nisa nggak pakai sederhanakan ya? Mana ya anaknya? Oke. Ini misal disederhanakan berarti ini 1/5 juga ya. Kok hijau sih nggak kelihatan ya? Ini jadi 1/5. Gitu ya. Nah, kalau 1/5 ya Allah jelek banget. 1/5 kali 250.000 itu berarti kan artinya 1 kali 250.000 dibagi 5. Berarti 50.000 nggih. Nah, berarti diskonnya itu 50.000. Harga yang harus dibayar berapa? Berarti harga yang harus dibayar itu harga semula dikurangi diskon. Harga semulanya 250.000 dikurangi 50.000 berarti diskonnya yang harus dibayar itu 200.000 begitu ya. Ingat pakai jadi. Jadi harga yang harus dibayar pembeli adalah 200.000 begitu ya. Diskon clear ya, bisa ya. Sekarang kita ke bunga. Nah, ini bunga yang agak banyak nanti soalnya. Contoh soalnya. Bunga. Bunga itu apa sih, Bu? Jangan bilang kalian bunga itu kalau ada tanaman terus ada bunganya, Bu. Bukan kayak gitu ya. Bunga itu kalau di dalam matematika, nah kalau misal kita nabung di bank, atau nabung di BMT, atau nabung di, kalau koperasi kayaknya enggak ya. Itu kita dapat bunga. Bunga itu artinya kayak tambahan suatu nilai atau uang kayak gitu. Tambahan dari persenan dari uang yang kita tabung gitu ya. Nah, kalau di sini bunga nanti juga dalam persen ya. Terus bunga 1 tahun itu didapatkan dari persenan bunga kali modal. Nah, modal di sini bukan harga beli tapi modal di sini nanti dia berupa uang yang kita tabung itu modal gitu ya. Nah, ini kalau dalam 1 tahun. Kalau dalam bulan berarti dia harus pakai B/12. Kenapa per 12, Bu Nisa? Karena 12 di sana itu artinya 12 bulan. Itu ya. B-nya di sini tergantung nanti diketahuinya berapa bulan. Misal 2 bulan berarti B di sini diganti 2 bulan. Kalau 3 bulan berarti diganti 3 bulan. Nah, di sini kali persen bunga, kali modal. Sebenarnya sama ya kayak yang tahun ini, cuma di sini kita tambah bulan per 12 begitu. Untuk contohnya gimana? Contohnya nanti ada 2. Oh, 1 tapi mana gitu ya, beranak gitu. Oke. Di sini contohnya adalah Reni membeli tabungan di
Reni memiliki tabungan di Bank Matahari sebesar 600.000 dengan bunga 20% per tahun. Nah, tapi kita diminta untuk menghitung bunga yang diperoleh Reni selama 1 tahun dan 9 bulan. Nah, diketahui modalnya itu 600.000, kemudian persen bunganya 20%, ditanya bunga selama 1 tahun, dan bunga selama 9 bulan. Oke. Yang pertama kita ngitung yang bunga 1 tahun, berarti pakai rumus yang pertama. Langsung persen bunga kali modal, berarti 20/100 kali 600.000. Ini kalau disederhanakan, ini 1/5 dikali 600.000. 600 dibagi 5 hasilnya. 600.000 dibagi 5 hasilnya 120.000. Nah, kalau yang 9 bulan, bunga 9 bulan berarti gimana? Bunga 9 bulan sama dengan pakai yang bawah, yang rumus yang bawah tadi. Berarti 9/12 kali persen bunga kali modal. 9/12 kali 20/100 kali 600.000. Nah, sebenarnya anak-anak nggak perlu ngitung dulu, sederhanakan dulu angkanya paling sederhana baru dikalikan, lebih enak itu ya. Ini 9/12 disederhanakan jadi 3/4, 20/100 disederhanakan jadi 1/5 kali 600.000. Nah, ini hasilnya kalau bunga selama 9 bulan itu berarti 90.000. Nah, kalau misal ditanya, Bu, berarti uang tabungan Reni selama 1 tahun berapa, Bu? Nah, itu berarti caranya gimana? Kalau ditanya uang tabungan Reni selama 1 tahun, berarti di sini nanti 600.000 ditambah berapa tadi? 120.000. Ini uang Reni selama 1 tahun. Itu ada 720.000. Begitu ya. Nah, kalau uang Reni selama 9 bulan berarti berapa, Bu? Nah, ini berarti 600.000 ditambah bunganya tadi berapa? 90.000. Berarti uang Reni selama 9 bulan ada 690.000. Gitu ya. Ini kalau ditanyakan jumlah uangnya selama 1 tahun atau selama 9 bulan berarti uangnya Reni yang pertama tadi ditambahkan dengan bunganya. Bunga selama 1 tahun. Kalau selama 9 bulan berarti uang Reni yang modal tadi ditambah dengan bunga selama 9 bulan. Begitu ya. Ini bisa ya. Oke. Ada lagi nggak ya soalnya? Oh, ini ada contoh soalnya yang kedua. Hitung uangnya ya. Ini tak hapus dulu. Oke, kalau yang tadi kita cuma diminta nyari berapa sih bunganya, yang ini, contoh yang ini kita disuruh nyari berapa sih uangnya selama berapa bulan atau selama 1 tahun begitu. Nah, ini contohnya ya. Indri memiliki tabungan di Bank Permata sebesar 150.000 dengan bunga 18% per tahun. Hitunglah uang Indri selama 8 bulan. Nah, diketahui dulu modalnya 150.000, kemudian persen bunga 18%, lama menabungnya 8 bulan. Pertanyaannya, banyak uang Indri selama 8 bulan, berapa gitu ya. Nah, jumlah uang setelah 8 bulan sama dengan modal ditambah bunga selama 8 bulan. Kayak tadi, kalau misal anak-anak bingung nyari bunga dulu boleh, setelah nyari bunga baru ditambahkan dengan uang mula-mula atau modal tadi boleh gitu. Tapi ini Bu pakai cara yang langsung ya. Modal ditambah bunga 8 bulan. Berarti modalnya 150.000 ditambah bulan per 12, 8/12 berarti kali 18/100 itu ini dapat dari 18% kali 150.000. Jangan dihitung dulu ya. Kalau angka kayak gini kita sederhanakan dulu, tapi menyederhanakannya yang perkalian, jangan penjumlahan, nggak boleh. Ini 8/12 disederhanakan jadi 2/3,
Ini 100-nya, nolnya Ibu coret dengan yang 150.000 ini, nolnya dikelongi 2. Kemudian tinggal 18 ya, di sini. 18 kali 1.500. Kemudian 3 di sini Ibu sederhanakan dengan 8, sehingga hasilnya di sini 6. Tinggal 2 kali 6 kali 1.500 itu hasilnya 18.000. Nah, kemudian di sini 150-nya tetap kan tadi nggak berubah. 150.000 ditambah ini bunganya 18.000. Dijumlahkan hasilnya 168.000. Jadi uang Indri itu setelah 8 bulan itu uangnya besarnya 168.000 begitu ya. Ini kalau disuruh nyari banyak uang setelah berapa bulan begitu. Kalau misal selama 1 tahun Bu, bisa. Di sini tinggal 18 per 100 kali 150 karena bunga selama 1 tahun itu 18%. Nggak perlu kita ngitung pakai bulan begitu ya. Oke. Kemudian kita menuju ke pajak. Pajak ya. Nah, pajak di sini ada 2. Cepet banget ya kita ya. Ya nanti kalau misal bingung nanti Ibu rekod kan, Ibu videokan, nanti Ibu share di YouTube biar kalian bisa bisa lihat lagi penjelasannya. Pajak itu ada 2. Yang pertama pajak penghasilan, yang kedua pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan biasa disingkat dengan PPH, kalau pajak pertambahan nilai disingkat PPN. Kalau pajak penghasilan itu gimana? Pajak penghasilan itu artinya dia nanti dikenakan dalam gaji. Misal ada seseorang punya gaji tapi kena pajak penghasilan. Nah, nanti gajinya itu dikurangi, begitu. Tapi kalau pajak pertambahan nilai, dia itu dikenakan pada suatu barang. Misal kayak handphone atau motor atau apalagi ya, laptop. Misal kita ada jual laptop tapi kena pajak pertambahan nilai. Berarti nanti harganya itu harga laptop atau handphone atau motor begitu itu nanti harga mula-mula ditambah pajak pertambahan nilai. Nah, tapi kalau pajak penghasilan berarti gaji yang diterima si seseorang tadi itu dikurangi dengan pajak. Jadi gajinya itu gaji semula dikurangi pajak penghasilan begitu ya. Kalau bingung kita ke contoh ya. Contoh. Oke, ini contoh pajak penghasilan. Misal pajak penghasilan. Oh, kok pertambahan nilai dulu ini ternyata. Oh, Bu Nisa salah ini. Oh, kebalik ya ini anak-anak. Maaf ya, Bu Nisa salah ini. Ini yang pertambahan nilai, tapi di sini tulisannya pajak penghasilan. Maaf, salah tulis ternyata. Ini pajak pertambahan nilai dulu ya. Muna membeli sepeda motor dengan harga 12 juta dan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Berapa Muna harus membayar motor tersebut? Nah, di sini harga motornya 12 juta. Pajak pertambahan nilainya 10%. Nah, ditanya berapa harus dibayar gitu ya. Kita hitung dulu besar pajaknya. Besar pajaknya itu 10% kali 12 juta. Berarti 10 per 100 kali 12 juta. Itu hasilnya 1.200.000. Nah, harga yang harus dibayar harga yang harus dibayar itu berarti harga semula ditambah pajak pertambahan nilai. Di sini 12 juta ditambah 1.200.000 berarti dia harus membayar 13.200.000. Begitu ya. Ini kalau pertambahan nilai, maaf di sini salah tulis ternyata ya. Oke, yang ini kebalik ini harusnya soalnya ini. Yang ini pajak penghasilan. Contohnya kayak gini nih.
Seorang pegawai swasta mendapat gaji sebesar 2 juta dengan penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak itu dia 500.000 tidak kena pajak. Kemudian pajak penghasilannya itu 15%. Tentukan gaji bersih yang diterima pegawai. Nah, diketahui dulu gajinya 2 juta, gaji tidak kena pajak 500.000, pajak penghasilannya 15%. Kemudian gaji bersihnya berapa? Itu berarti kita cari dulu dia gaji yang tidak kena pajak. Gaji yang tidak kena pajak itu berarti gaji dikurangi gaji tidak kena pajak. Tadi kan gajinya 2 juta, dikurangi gaji yang tidak kena pajak 500.000. Berarti gaji yang kena pajak itu 1.500.000. Nah, sekarang kita nyari besar pajak penghasilan. Berarti kan pajak penghasilan tadi 15% kali gaji yang kena pajak kali 1.500.000 sama dengan 225.000. Nah, gaji bersihnya berapa berarti? Gaji semula dikurangi pajak penghasilan. Di sini 2 juta dikurangi 225.000 rupiah. Hasilnya 1.775.000 rupiah. Begitu ya. Mas Adit? Ada suaranya nggak itu? Oke. Pelajaran Ibu hari ini cukup sekian. Yang Ibu share, nanti Ibu share di YouTube ya videonya ini. Mudah-mudahan bisa mempermudah anak-anak ya. Oke, Ibu stop dulu. Coba. Oke. Boleh dinyalakan videonya. Sekarang Ibu tanya dulu coba sebentar. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Kalau diam saja ya ini. Tidak ada yang ditanyakan? Benar? Mas Adit, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Nanti coba Ibu share di YouTube ini. Tadi sudah Ibu videokan, nanti Ibu share di YouTube supaya anak-anak bisa lebih mudah memahami ya. Kalau misal lupa tadi gimana gitu nanti bisa dilihat di YouTube. Oke, Ibu tutup ya. Soalnya silahkan dikerjakan. Sudah Ibu share di Google Classroom. Soal hari ini ada 6 soal. Kalau misal ada kesulitan, bisa langsung jawab Ibu Nisa, Bu ini gimana, kayak gini salah atau benar gitu, boleh ditanyakan di WA, langsung aja nggak apa. Oke, Ibu tutup ya. Banyak salah, mohon maaf. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.